keluarkan untuk suatu kata-kata yang baik, keluarkan sesuatu kata-kata maaf, keluarkan suatu kata-kata pengampunan. Ini merupakan sesuatu yang bagaimana caranya? Tadi, belajarlah berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan, dan Tuhan akan sekali lagi juga memberikan petunjuk. Seperti contohnya, Rasul saja berdoa. Kita siapa sih nggak mau berdoa? Sombong sekali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Hari Minggu ini hari komunikasi sosial sedunia yang ke-55 dan juga Minggu Paskah ke-7. Hari Minggu ini Paskah ke-7 segera merayakan hari komunikasi sosial sedunia ke-55, perayaan syukur atas rahmat Tuhan lewat media komunikasi sosial. Di masa pandemi, serasa mendoakan karya-karya penyebaran cinta kasih Kristus melalui media komunikasi sosial. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, kaum muda, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hubungan atau keterkaitan antara doa, kasih, komunikasi adalah sangat relevan dan tepat. Doa yang didasari kasih Allah adalah suatu komunikasi yang baik dan benar antara manusia dengan Allah. Dengan kata lain, komunikasi yang baik, doa yang penuh iman kepada Allah, berarti komunikasi kasih yang baik juga akan terjadi kepada sesama. Begitupun sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dengan Allah, tidak pernah berdoa, akan terbukti terputusnya dan tidak baik hubungan kita juga kepada sesama. Dalam bacaan pertama, para rasul sebagai murid yang dekat, dikasihi dan dipilih oleh Tuhan berkeyakinan bahwa komunikasi dengan Allah adalah yang terbaik dalam hidup ini dan dapat membuktikan Allah adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa sebagai penentu dalam segala-galanya. Petrus sebagai pemimpin para rasul mohon petunjuk dari Allah, dan Petrus atau murid-muridnya berpengharapan kasih kepadanya melalui komunikasi doa. Para rasul saja berdoa. Para rasul itu hanya berdoa dua hal. Tuhan, tambahkanlah imanku. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu. Para rasul saja berdoa. Orang yang dekat dengan Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapa kita tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan? Kedudukan Yudas Iskariot yang tinggi pula, mulia dan agung sebagai rasul, atau para murid yang harus digantikannya, bukan karena soal kehebatannya, statusnya, kedudukannya, titelnya, siapanya, tetapi suatu kebijaksanaan, keputusan dan kepercayaan Allah. Inilah yang harus dijawab dan ditanggapi oleh para murid sebagai pelayan yang setia dan taat. Dengan demikian para rasul membutuhkan petunjuk, bimbingan dan komunikasi dari Allah. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Allah adalah kasih dan kita semua pengikut Yesus Kristus harus berada dalam kasih itu, agape. Yesus berdoa agar kita semua bersatu dalam kasih ilahi dalam ayat 11 yang baru kita dengar. Sudah sangat jelas, kasih seperti ini bukan berasal dari dunia. Ayat 14 sampai 16. Tetapi harus direalisasikan oleh semua pengikut Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Penjelmaan kasih itu dapat diharapkan dan dibuktikan dalam komunikasi doa.
Jadi kita harusnya sebenarnya juga ngirit-ngirit ngomong, ngirit-ngirit membuat tulisan. Kalau itu menyakitkan, kalau itu membuat putus hubungan antara kita dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Makanya orang nggak banyak ngomong, ngirit-ngirit juga baik. Tetapi lomolah atau yang disebut juga dengan murah hatilah, berbicara sesuatu kalau memang itu harus pujian untuk orang lain. Jadi kadang-kadang orang yang pelit untuk memuji orang biasanya nggak pernah dipuji. Maka ngiritlah omongan yang buruk, ngiritlah tulisan-tulisan yang buruk, hoax yang ada di media sosial, tetapi murah hatilah, keluarkanlah puji-pujian, kata-kata yang baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Komunikasi sejati atau doa yang baik adalah di mana didasari oleh kasih Allah kepada sesama demi kemuliaan Tuhan yang dapat sungguh terbukti dalam manusia Yesus yang telah memberi teladan sempurna bagi umat manusia. Dan ini terbukti dengan hubungan yang sangat indah, erat, mengikat dalam kasih antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kita umat manusia. Di dalam bacaan Injil, komunikasi dan doa paling sempurna yaitu diperlukan didoakan bersama, dirayakan, dikenangkan dalam Ekaristi Kudus. Jadi yang utama ya Ekaristi, jangan yang lain-lainnya sampai menghambat Ekaristi, ini bahaya. Serta dijalankan dan direlasikan dalam kehidupan iman dan perutusan dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah Ekaristi dengan bagus dan sebagainya, kita realisasikan kehidupan tadi, pesta tadi, perayaan tadi dengan baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Karena kasih Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Allah dan sesama dengan sangat baik dan penuh iman, maka sangat penting orang yang beriman itu berdoa. Sebagai bukti dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi nggak ada orang mengatakan kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu ke gereja, di rumah juga bisa buat baik, omong kosong. Kita perlu berkomunikasi selalu hal dengan baik. Banyak hal besar dan berat tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar kalau tidak dapat berkomunikasi dengan baik atau terputusnya komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, mempunyai kendala komunikasi, maka banyak masalah pun tidak akan pernah terselesaikan dan tentunya akan menjadi peperangan, perpisahan, dendam, dan akan semakin berat permasalahan tersebut. Namun ini juga akan terjadi sebaliknya, menjadi berdamai, bersatu, saling memaafkan, dan menjadi ringan serta dapat terselesaikannya semua permasalahan baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Terlebih lagi jika komunikasi atau doa tersebut sekali lagi didasari dengan kasih Allah. Orang yang mengeluarkan sesuatu pemikiran hati dan juga tulisan-tulisannya itu kelihatan kok. Ini orang baik, ini orang dekat dengan Allah, ini orang yang jujur dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang dipoles dengan sesuatu kata-kata yang indah, kadang-kadang lebay. Tapi ketahuan. Tapi juga begitu dengan jelas, seandainya keluar dengan ungkapan-ungkapan dan kata-kata busuk dan jelek, sudah pasti hatinya pun, otaknya pun tidak baik. Jadi kita harus tetap menjaga itu semua. Sekarang saya mau ungkapkan, nanti kalau mau membaca dengan lengkap, saya menulis di majalah Hidup di nomor 19. Jadi khotbah ini sebenarnya ada di sana. Saya sudah buat 1 bulan yang lalu. Kebaikan-kebaikan doa kita kepada Allah. Apa untungnya berdoa? Nomor 1, kita dapat berkomunikasi dengan Allah, berarti dapat juga menjadi barometer komunikasi kita dengan sesama. Putus hubungan dengan Allah akan putus hubungan dengan sesama dan juga sebaliknya.
Ya, kita nggak pernah berdoa, saya yakin sekali dengan sesama nggak bagus. Kita juga nggak pernah berdoa, saya yakin juga kita tidak akan pernah berkomunikasi baik dengan sesama. Atau sebaliknya. Nomor 2, manusia akan memiliki suatu pengharapan. Kalau kita berdoa ada harapan. Harapan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Akan didengar doa-doanya dan terkabulkan karena Allah adalah penentu dari semuanya. Manusia tidak pernah bisa menentukan tanpa seizin Allah. Dan Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Manusia tinggal hanya meminta dan memohon. Gitu aja kok repot. Yang ketiga, kita bisa mengungkapkan apa saja, segalanya, perasaan hati, pikiran kita kepada Tuhan secara baik dan terbuka. Boleh kok kita ngeluh, boleh kok kita mengungkapkan apa saja kepada Tuhan. Tuhan gak akan marah, tapi ada komunikasi itu baik. Nomor 4, hal ini merupakan proses iman manusia yang akan memiliki kepercayaan, pengharapan, dan cinta kasih itu. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana bisa mendapatkan cinta itu? Kalau kita nggak pernah berdoa kepadanya, kita nggak pernah juga dapat urusan itu. Nomor 5, sumber kekuatan, sumber kepastian, dan sumber iman yang menghidupkan, yang sungguh sangat luar biasa, selalu di luar nalar pemikiran manusia. Jangan main-main dengan doa. Doa kadang-kadang gak masuk akal, tetapi kalau Tuhan sudah menentukan, kita pun yang kayaknya gak mungkin dapat, ternyata mukjizat luar biasa, karena hanya komunikasi, keyakinan, percaya pada Tuhan. Sering kita meremehkan itu. Yang keenam, kebaikan doa. Mukjizat terbukti menjadi nyata. Bagaimana mungkin kalau kita nggak pernah percaya sama Tuhan, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berdoa, lalu ada mukjizat? Enggak. Itu karena doa kita, karena memang kebaikan Tuhan. Lalu yang ketujuh, berdoa itu nothing tulus untuk manusia dan bebas, tetapi menjadikan penentu keselamatan manusia itu sendiri. Kalau kita berdoa itu bukan sekali lagi memuji Tuhan, bukan lagi Tuhan dibela, bukan lagi Tuhan itu untuk dimuliakan, dia sudah mulia, dia sudah nggak perlu dibela. Tapi untuk keselamatan kita sendiri, hanya berdoa saja kok susah. Untuk keselamatan kita sendiri dan bebas, tidak bisa tidak dan harus melalui penciptanya. Yang kedelapan, banyak pengalaman, banyak bukti, tidak ada kebohongan untuk hal yang baik dan benar dalam hidup ini kalau kita berdoa. Yang kesembilan, kita diperkenalkan akan mengerti kehendaknya secara bertahap suatu kelak. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan dan berdoa, kita nggak pernah ngerti dan tidak pernah dengar suaranya, tidak pernah mengerti kehendaknya. Kalau kita doa dengan ikhlas dan rela, Tuhan akan menunjukkan, akan menjawab, dan hati kita terbuka. Yang ke-10, meyakinkan hidup manusia itu tidak hanya berhenti dan selesai di dunia ini, tetapi masih ada kehidupan sesudah mati, yaitu hidup bersama Allah di surga dengan berbahagia tanpa batas waktu. Jadi kita punya pengharapan itu, kita sudah bahagia lebih dulu sekarang. Yang 11, mengajari kita untuk sebagai ciptaan, untuk hidup lebih sesuai dengan Sang Pencipta, yang berproses menuju kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Yang ke-12, misteri Paskah Kristus sungguh-sungguh merupakan bukti teladannya dengan wafat, bangkit, dan naik ke surga. Itu juga ungkapan komunikasi yang baik antara putra dengan Bapa. Luar biasa, ada kasih, ada suatu pengorbanan, ada salib, tetapi juga ada suatu kemuliaan. Maka sangat disarankan bagi orang-orang beriman untuk berdoa dan berkomunikasi terus dengan Allah. Akhirnya komunikasi kita juga dengan sesama menjadi baik melalui pelayanan kasih terhadap sesama. Dan ini ditekankan, no bokis. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita tetap yakinin doa-doa kita
dan kita betul-betul sungguh-sungguh agak sedikit menahan, jangan terlalu mengumbar kata-kata dan pikiran hati kita yang buruk itu, sehingga apa yang keluar, komunikasi itu menjadi memutuskan hubungan kita dengan sesama. Dan juga sama, kalau kita putus hubungan dengan sesama berarti kita sebenarnya putus hubungan dengan Allah, atau sebaliknya. Maka buatlah suatu ungkapan-ungkapan hati dan pikiran kita selalu yang positif. Kita murah hati untuk keluarkan, memuji, keluarkan untuk suatu kata-kata yang baik, keluarkan sesuatu kata-kata maaf, keluarkan suatu kata-kata pengampunan. Ini merupakan sesuatu yang, bagaimana caranya? Tadi, belajarlah berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan, dan Tuhan akan sekali lagi juga memberikan petunjuk. Seperti contohnya, Rasul saja berdoa. Kita siapa sih nggak mau berdoa? Sombong sekali. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak, karena kebangkitan Sang Putra Tunggal menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, dipersatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai.